makan kita pagi hari ini. Sayur sop, tempe goreng, sama nasi putih. Selamat makan. Kita lagi di pos 1 Piranggang. Kita mau ke depan balai untuk foto-foto sebelum kita melanjutkan perjalanan ke Desa Juhu. Jadi buat para teman-teman yang ke halau-halau bisa disempatkan untuk camp di pos 1 Piranggang. Di pos 1 Piranggang sendiri cukup bagus ya. Pemandangannya terbuka dan juga sumber air ada, toilet juga ada. Jadi fasilitasnya sudah cukup bagus untuk pos 1 Piranggang. Jadi sangat layak. Berangkat ke Juhu dengan kecepatan 10 km per jam. Kemungkinan tiba di sana mereka jam 6, kami jam 8. Oke, siap. Saya tim sweeper soalnya Pak, di belakang untuk sapu-sapu. Halo, tim di pondok. Siapkah sudah? Ya, Bang. Ya, siap. Oh ya, ada yang dibagi. Lupa tadi malam mau membagi. Saya bagi dulu. Jadi dibagi ya, ada sedikit jajanan dari tim Tangkarawak Borneo, ada abon, ikan patin, kemudian ada stiker kegiatan yang akan dibagikan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai perjalanan ke Desa Juhu perdana. Baru kali ini berkesempatan untuk mengunjungi Desa Juhu. Awal perjalanan kita mulai. Perjalanan ke Desa Juhu sendiri diperkirakan ya akan memakan waktu seluruh hari ini. Untuk trek atau panjang rute ke Juhu sendiri sekitar 16 km, melewati ke sana ke sungai, anak sungai, baru kita akan naik ke atas sana dan turun lagi. Jadi ini ada Gunung Kilai. Nah, di balik Gunung Kilai itulah letak dari Desa Juhu sendiri. Nah, untuk Desa Juhu memiliki otoritas sendiri berupa desa, jadi bukan kampung atau dusun lagi. Jadi Desa Juhu sudah menjadi desa tersendiri karena sudah memiliki otonom sendiri berupa atau berbentuk kepala desa. Berada di tepat di jantung pegunungan hutan Meratus. Nah, selain Juhu ada kampung lain juga yang berada di pedalaman Meratus ya, atau di hutan Meratus, yaitu ada Desa Aing Bantai, kemudian ada Desa Batu Perahu, kemudian juga ada Desa Manggajaya. Dan Juhu ini salah satu yang jauh dan juga bisa dikatakan yang terdalam ya. Jadi untuk menuju ke Desa Juhu hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki seperti kita saat ini. Jadi kita bayangkan sendiri bagaimana perjuangan warga Juhu untuk bisa sampai, jangankan di kabupaten kota ya, sampai di kecamatan saja mereka harus berjalan melewati pegunungan Meratus kurang lebih sekitar 22 km untuk tiba di desa dengan jangkauan kendaraan terakhir yaitu di Desa Hinaskiri. Dan dari Desa Hinaskiri masih harus mungkin sekitar 20 menit untuk tiba di kecamatan utama atau di
Kecamatan Batangalai Timur, tergabung dalam ekspedisi kali ini bertemakan ekspedisi Hari Kemerdekaan dengan judul kegiatan menuju Desa Juhu. Adapun kegiatan atau agenda kita yang utama ya pada kegiatan kali ini yaitu upacara bendera bersama SDN Juhu. Kemudian yang kedua, membawa atau membagikan alat belajar untuk siswa-siswi SDN Juhu. Dan yang terakhir tentunya berkunjung ke Juhu dan bercengkrama dengan masyarakat di Desa Juhu. Kira-kira seperti itu. Oke, sekarang kita mau lanjut perjalanan. Halo, vlog pertama di pagi hari ini ya, di hari kedua. Jadi kita masih sama di jalan menuju Desa Juhu. Jadi teman-teman sudah ada di depan. 11 orang. Saya di paling belakang sambil santai karena sambil tadi habis sarapan ya. Masih recovery pencernaan dulu supaya nyaman. Karena informasi dari warga lokal sendiri dari pos 1 tuh kita memang akan dibawa turun sekali ya hingga ke sungai di sebelum Gunung Kilai. Nah itu mungkin cocoknya untuk pemanasan perjalanan turun ini, tidak terlalu menguras tenaga, tapi kita juga tidak boleh boros tenaga karena perjalanan sesungguhnya masih nanti di depan di Gunung Kilai, karena kita akan melewati ke Gunung Kilai. Dan informasinya Gunung Kilai sendiri sekitar 1400 mdpl ya, jadi kita akan sampai di atas baru turun lagi ke bawah sekitar, kalau Desa Juhu kalau tidak salah sekitar 500 mdpl. Jadi kita masih satu gunung lagi yaitu Gunung Kilai, dinaiki dan dituruni baru tiba di Desa Juhu. Nah, teman-teman sudah di depan. Renungkanlah mimpimu ke langit yang tertinggi, jangan pernah takut untuk terjatuh. Akhirnya setelah kurang lebih 40 menit ya meninggalkan pos 1 Tiranggang, kita sampai di sungai yang pertama. Sungainya sungai besar. Kita istirahat sambil nunggu teman-teman yang di belakang. Bisa jadi ini sungai yang dari pos 2 Gunung Halau-Halau mengalir ke sini. Kalau tapi ya, karena saya sendiri tidak tahu. Sepertinya sih iya. Dari pos 2 mengarah ke Sungai Batangalai sampai ke bawah sana, ke Desa Dinas Kiri. Nah ini jembatannya, hati-hati ya buat kawan-kawan yang lewat sini. Ini ulin tapi cuman tentunya sudah cukup rapuh. Nah seperti ini kan berlubang, jadi kita harus hati-hati. Sungainya jernih sekali, ciri khas sungai di pegunungan Meratus ya, jernih sekali. Kita ketemu pohon loa, ini namanya, ini buah loa, ini pohonnya. Informasinya ini bisa dimakan ya, tapi untuk yang tahu saja, kalau yang tidak tahu jangan coba-coba. Banyak sekali di buahnya sampai ke atas. Teman-teman lagi istirahat pas di depan jembatan. Ini jembatan. Jadi dari sana kita datang dari pos 1, jembatan sungai pertama. Perjalanan menuju Desa Juhu. Jadi sudah istirahat 10 menit. Sekarang kita lanjut lagi perjalanan menuju Desa Juhu. Cantik sekali ya hutan bambunya. Keren. Ternyata setelah kita istirahat tadi di tepi sungai ya, jadi kita lanjut perjalanan. Tidak jauh dari sungai itu sekalinya langsung tanjakan itu full menanjak sekali ya. Tidak ada bonusnya hampir. Baru ini ketemu bonus sedikit. Tanjakannya ekstrim. Tapi untungnya masih pagi-pagi, jadi stamina masih oke. Sekarang baru jam 9, jadi baru sekitar 1,5 jam kita meninggalkan pos 1 Tiranggang. Mudah-mudahan sebelum tengah hari atau jam 12 kita sudah bisa tiba di minimal atau maksimalnya di Kilai ya, di Gunung Kilai, puncak Kilai, supaya kita turun ke Juhunya tidak terlalu jauh lagi.
Mudah-mudahan sebelum gelap kita sudah bisa sampai di Juhu. Tadi barusan saya lari-lari di belakang karena dipanggil sama Dian dan Bagas. Ada tangkarawak tadi di sini. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu kenapa nama komunitas kami itu Tangkarawak, jadi itu mengadopsi dari nama lokal sebuah atau sejenis satwa ya, jenis bajing besar. Bajing ya teman-teman, bukan tupai. Jadi antara bajing dan tupai itu beda. Kalau tupai itu jenis hewan pengerat, masih sejenis dengan tikus atau subspesiesnya ya. Kalau bajing itu lebih ke pemakan buah, dan bajing itu taringnya di samping, tupai kan di depan. Jadi di sini naik ke sana. Di anak sungai berikutnya kita ketemu jembatan ya. Ini jembatan gantung. Aslinya jalannya situ, cuman kondisi jembatannya sudah rapuh ya. Bahaya kalau kita lewat situ. Jadi kita nyebrang sungai karena kering juga sungainya. Nah ini kondisi jembatan sudah, nah jadi sudah tidak bisa digunakan. Kita lewat bawah. Setelah sungai besar tadi yang ada jembatan gantungnya ya, baru di sini lagi kita ketemu mata air. Sungai besar tadi ke sini sekitar 1 jam ya. Tadi kita sekitar 1 jam. 1 jam kurang malah. Tadi 8:30. Ini jam 9:15. Hey now, we are young and wild and free. Just wanna shake hands. All the love inside of me, underneath the golden sky. We sit and watch the evening tide. I see the fire in your eyes, and I gotta say, I'm feeling so high when we're together. Yeah, let's make it last forever. We'll stay young, stay young. We are the perfect lovers. Don't care about the others. I wanna stay young, stay young. Nah ini ada salah satu buah, cuman kita nggak tahu buah apa ya. Warna kuning. Bentar, saya shootkan. Nah ini warna kuning. Kalau dilihat dari ukurannya mungkin sekepalan orang tangan dewasa ya. Cuma nggak tahu buah apa ya. Kita baru saja istirahat tadi di belakang situ. Total kita sekarang 2 jam. Jadi dari pos 1 tadi kita 7:30, sekarang jam 9:30. Jadi sepertinya untuk kondisi tim masih surplus tenaga, masih oke lah untuk kita lanjut. Mudah-mudahan tidak jauh ke depan kita ketemu pondok kalau tidak salah ya. Nanti kita istirahat. Untuk makan siang nanti kita di Kilai, jadi supaya tidak terlalu jauh untuk sisa perjalanan menuju ke desa Juhu. Could we stop the world tonight? Just wanna lay down and feel your body close to mine. All I wanna hear you say is that we're never gonna leave this place. But if we ever fade away, I hope you know I'm feeling so high when we're together. Yeah, let's make it last forever. We'll stay young, stay young. We are the perfect lovers. Don't care about the others. I wanna stay young with you. Nah, akhirnya tim ekspedisi menuju desa Juhu sampai di pondok. Namanya ini Pondok Kagaringan. Tahu kenapa dinamai Pondok Kagaringan? Kagaringan sendiri dalam bahasa Banjar ya, itu berarti sakit atau kesakitan, karena mungkin difilosofikan yang sampai sini rata-rata terlalu capek atau sakit. Kita pas 3 jam. Nah kita 10:30. Tadi jam 7:30, jadi 8:30, 9:30, 10:30, 11. Tepat 3 jam kita sampai di dark and dusty, painted on the sky, misty taste of moonshine, teardrop in my eye, country road.
Ya, kita lanjut lagi. Tadi setelah istirahat di Pondok Kagaringan ya, jadi kita mulai lanjut lagi untuk ke arah Desa Juhu. Setelah dari situ di peta itu akan terlihat dominan menanjak ya, jadi minim bonus sampai di puncak Kilai di sekitar 1400 mdpl. Nah, jadi perlu persiapan tenaga baru untuk melibas sisa perjalanan menuju ke Kilai. Nah, ini salah satu warming ya yang kemarin sempat disampaikan Bapak Camat, Bapak Insinyur Misradi, sama Pak Kepala Desa Bang Abdul Dundung. Kenapa dari kegiatan yang kita ajukan disepakati bersama kami juga setelah dengan pertimbangan dengan total waktu yang hanya 4 hari kurang, dari hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat sudah kembali. Lebih diprioritaskan untuk peserta laki-laki. Ternyata medannya memang berat, jadi ya walaupun tidak semua peserta perempuan itu tidak mampu, itu tidak banyak saja yang sebenarnya mampu, tidak masalah. Cuman ketika kita membawa rombongan, ada peserta perempuan tuh ibarat bahasa lokalnya, bila kita ingin menggasak atau membawa terburu-buru tuh tentunya tidak tega ya. Jadi nah seperti ini medannya, ini tanjakan ke atas sana, dan ini turunan ke bawah sana, dan ini bilang warga lokal belum di tanjakan ekstrimnya yang di Kilai ya, jadi masih seperti ini. Jadi buat teman-teman yang mau ke Juhu mungkin bisa lebih di plan soal waktu tempuh ya. Jadi karena itu sangat berkaitan dengan keselamatan dan juga kelancaran sebuah kegiatan. Kita sampai di jembatan gantung keempat ya, benar, jembatan gantung keempat. Nah, kata warga lokal, jembatan gantung keempat ini sebagai tanda bahwa kita akan segera memasuki kawasan Gunung Kilai. Jadi setelah ini katanya tanjakan dominan curam, dominan kemiringannya cukup ekstrim ya. Jadi katanya persiapan tenaga. Untuk estimasinya tadi bilang bisa sekitar 3 jam kalau cepat, kalau lambat mungkin sekitar 4 jam atau 4 jam setengah dari jembatan gantung ini sampai ke puncak Kilai. Jadi kurang lebih mungkin lewat dari tengah hari ya, karena sekarang sudah jam 11. Dan katanya setelah dari sini masih ada 1 kali mata air lagi di atas, mungkin cukup jauh. Nah, mungkin di mata air itulah kita akan masak buat makan siang. Oke, lanjut. Kita harus tetap semangat. Kita sedang di jalan menuju Kilai. Kita ketemu sama nih pohon yang sebenarnya sudah sangat familiar di hutan Kalimantan ya. Ada pohon meranti ya. Jadi, nah itu pohonnya. Pohon meranti sendiri sudah sangat familiar digunakan untuk bahan kayu dan bangunan ya, karena teksturnya yang tidak terlalu keras. Kalau ulin kan sangat keras ya, tidak lentur. Kalau ini masih lentur dan cukup awet selama tidak terkontaminasi dengan kelembapan atau air. Cuman alangkah baiknya ya kita sebagai orang yang menggunakan kayu, usahakan mungkin kedepannya ada bentuk-bentuk industri kayu melalui sifat tanam. Jadi kan banyak tuh kayu-kayu yang sudah bisa ditanam seperti mahoni, seperti albasiah, kemudian sengon, itu kan sudah bisa ditanam dalam bentuk perkebunan. Kemudian ketika besar sudah bisa dipanen atau digunakan kayunya, kan bisa seperti itu. Nah, untuk yang di hutan seperti ini mungkin alangkah lebih baiknya ya tetap berada di alamnya, tetap dilestarikan, karena pohon salah satu yang menjaga hutan ya, mengeluarkan oksigen untuk kita semua. Dan di Kalimantan Selatan sendiri, di Pegunungan Meratus masih banyak. Mudah-mudahan akan senantiasa terjaga, akan tetap lestari. Jadi fungsi ekologis dari Pegunungan Meratus akan terus terjaga dengan sebaik mungkin, karena kita tahu sendiri Pegunungan Meratus memberikan manfaat yang sangat luas kepada kehidupan di bawahnya ya. Tidak hanya warga lokal tapi juga warga yang di kota, melalui airnya yang mengalir memberikan kehidupan, kemudian oksigennya juga yang mungkin ke seluruh dunia ya. Alam ini akan lebih baik ketika bisa lestari. Dan
kita juga yang berkunjung ke alam juga harus turut menjaga minimal sampah yang kita bawa, sampah yang kita hasilkan bisa kita bawa kembali. Kira-kira seperti itu. Masuk di elevasi sekitar 1100 mdpl ya. Jadi tadi di pondok tuh sekitar 750 sekitar 70. Dan dari sana ke sini pukul menanjak dari bawah kan. Dan ini masih menanjak lagi ke atas. Mantap. Kilai mantap. Treknya luar biasa. Betul menguras tenaga untuk sampai ke puncak Kilai. Ya, untuk ketinggian sementara saat ini di peta elektronik melalui aplikasi sudah mencapai di atas 1200 mdpl. Jadi kira-kira sekitar 200 mdpl lagi untuk bisa tiba di puncak Kilai. Dan saat ini jam 12:15. Mungkin ya kurang lebih 1 jam lah mungkin bisa tiba di puncak Kilai. Dan untuk di titik ini sendiri suhunya sudah mulai dingin ya, walaupun saat ini tengah hari cuaca cerah, tapi secara kelembaban atau udara itu cenderung dingin karena kita sudah berada di ketinggian yang cukup tinggi ya, lebih dari 1200 mdpl. Artinya 200 mdpl lagi kita akan memasuki kawasan puncak Gunung Kilai. Masih semangat, sisa-sisa tenaga menjelang waktu makan siang. Walaupun sebenarnya sudah siang, tapi belum bisa masak. Kita mau ngejar ke mata air berikutnya. Oke, masih semangat. Ya, oke teman-teman. Sekarang kita sudah masuki ke kawasan punggungan utama Gunung Kilai ya. Jadi di peta aplikasi ketinggian saat ini kurang lebih sekitar 1300 mdpl. Jadi ini pukul 12:30 siang. Mungkin setengah jam lagi lah kita bisa tiba di puncak Kilai, karena puncak Kilai sendiri 1400 mdpl. Di sini terlihat sekali ya ciri khas pegunungan Meratus apabila sudah mau mencapai puncak. Banyak sekali kayu-kayu hutan yang ditumbuhi lumut. Tapi ini kayunya hidup, kayunya masih, hawanya sudah cukup dingin. Jadi terasa hawa puncak di tempat ini. Jadi mudah-mudahan sebentar lagi kita bisa sampai untuk ke atas. Oke, masih semangat. Tepat pukul 12:30 siang ya, kita sampai di mata air terakhir sebelum puncak Kilai. Nah, inilah tempat yang akan kita gunakan buat memasak dan juga makan siang. Airnya jernih sekali, airnya bening sekali. Halo teman-teman, jadi sekarang sekitar jam 12:30 lewat. Kita lagi masak buat makan siang. Menunya nasi goreng. Jadi tadi kita masak nasi di pos 1, nasinya tidak habis, jadi kita bawa. Sekarang kita goreng untuk makan siang. Menu makan siang kita di Gunung Kilai. Yang pertama, nasi goreng. Kemudian yang kedua, sayur sop. Gunung Kilai, selamat makan. Akhirnya tim sepakat untuk memberangkatkan peserta yang sudah ada di sini
karena kita sudah menunggu cukup lama ya. Sekarang pukul 14.30 atau setengah 3, artinya sudah hampir 2 jam kita di sini. Sekarang kita mau berangkat, cuman kita meninggalkan tanda di situ berupa tulisan supaya yang di belakang tahu bahwa kita sudah berangkat dahulu. Dan yang di belakang juga posisinya sudah para senior ya, jadi aman saja. Ada 4 orang lagi. Jadi kita mau berangkat buat lanjut ke puncak Kilai. Mungkin sekitar 1 jam lagi sampai. Gunung terneri di mungkin ya. Ya tunggu aja. Kilai setengah jam berarti. Ketemu pohon yang unik ya, pohon yang bisa nguliti dirinya sendiri. Tuh kulit-kulitnya terlepas secara alami, cukup besar ya. Pohon ini namanya pohon pelawan. Kayunya cukup keras tapi tidak familiar untuk digunakan di bangunan atau di konstruksi kayu. Kayunya keras, kayu pelawan. Pelawan apa ini? Pelawan merah berarti ya. Ternyata setelah kita istirahat tadi di mata air terakhir ya, di peta aplikasi kan hanya kurang lebih sekitar 100 mdpl lagi, tapi ternyata termasuk masih curam. Jadi menuju ke puncak Kilai masih curam walaupun hanya kurang 100 mdpl aja. Tuh teman-teman masih di bawah, sebagian sudah di depan. Jalannya ekstrim, full hutan lumut. Mungkin karena saat ini musim kemarau, jadi nampak lumutnya tuh sedikit kering ya, kurang hijau. Mungkin jika kita bertepatan dengan musim penghujan, lumutnya pasti sangat segar dan lebat sekali ya. Ini lumut-lumut yang hidup menempel di pepohonan, dan pohonnya juga masih hidup karena lembab, dingin ya. Di ketinggian tertentu lumut akan tumbuh dengan subur menempel di pepohonan. Oke, mudah-mudahan tidak lama lagi kita bisa sampai. We're together, yeah, let's make it last forever. We'll stay young, stay young. We are the perfect lovers. Don't care about the others. I wanna stay young, stay young. Puncak Kilai ya. Kita sudah masuk di ketinggian sekitar 1400 mdpl terlihat di peta aplikasi, dan sekarang pukul 3 kurang 10. Jadi kalau kita lanjut mudah-mudahan masih bisa sampai di Juhu sebelum hari gelap, karena perkiraan dari puncak Kilai ke Juhu sekitar 3 jam dengan kontur menurun ya. Dari 1400 mdpl akan dibawa menuju ke 500 mdpl di desa Juhu. Oke, kita lanjut jalan. Kita sudah sampai di puncak Gunung Kilai ya, ketinggian 1400 mdpl. Ini jalan ke desa Juhu, turun terus ke sana. Nah, ini tanda puncaknya, tanda arahnya, dan ini jalan untuk pulang ke Kiu. Setelah dari puncak Kilai ya, kita sampai di puncak Kilai tadi. Perjalanan selanjutnya dominan turun, ini sangat turun menuju ke arah Juhu. Jadi untuk hari ini cukup menyenangkan ya, karena tanjakannya berarti sudah habis. Kita tinggal turun untuk menuju ke desa Juhu. Cuman sekembalinya nanti dari desa Juhu tentunya ini akan jadi tantangan lagi, karena kita harus mendaki untuk menuju ke puncak Kilai lagi, baru nanti turun lagi menuju Pondok Gegaringan. Nanti masih harus naik lagi menuju pos 1 Tiranggang, baru turun lagi ke desa Kiu. Mudah-mudahan perjalanan lancar, semuanya bisa tiba tanpa halangan apapun. Dan dari sini terlihat ya puncak halau-halau, cuman mau di shoot sepertinya tidak sampai kameranya karena cuaca sudah mulai berkabut, cuma masih terlihat gunung halau-halaunya. Oke, Kilai mantap, salah satu
summit ya, walaupun tidak masuk di kategori pendakian karena jarang orang yang mendaki ke Kilai. Rata-rata ya pasti ke Juhu, jarang yang hanya tujuannya Kilai. Tapi overall Kilai mantap, tanjakannya oke, dan hutan lembutnya juga masih sangat bagus. Cause in the sky full of stars, I think I saw you. Cause you're a sky full of stars. I wanna die in your arms. Cause you get lighter the more it gets dark. I'm gonna give you my heart. Nah ini teman-teman, kita nemu akar ya, akar atau batang sih kayaknya, dari jenis kayu damar. Nah ini getah sebenarnya ya, ini getah, cuman sudah mengering. Ini kalau dibakar baunya harum, mungkin ini bekas warga lokal mencari damar. Kalau dibakar baunya harum. Kita sampai di tangga ya, anak tangga yang dibikin mungkin untuk mempermudah akses yang lewat sini. Tapi hati-hati nih, ada yang sedikit rusak. Ternyata di anak tangga yang kedua lebih panjang, sampai ke bawah, sepertinya sampai ke sungai. Sangat membantu sekali ya anak tangga ini, karena kalau tidak ada anak tangga ini turunannya ekstrim sekali kalau kita lewat jalur tanah. Ini sangat membantu. Sedikit lagi sampai desa Juhu, kurang lebih mungkin sekitar tidak sampai 1 kilo ya di peta aplikasi. Kita sampai di anak tangga lagi ya. Kalau di peta aplikasi ini sudah dekat sekali dengan desa Juhu. Ini anak tangganya turun, kemudian jembatan gantung sedikit sampai nanti naik lagi. Itu ada di sana anak tangga lagi naik. Dari sini kita naik lagi ke sana. Oke teman-teman, akhirnya setelah menempuh perjalanan kurang lebih 9,5 jam ya, tadi setengah 8 dari pos 1, sekarang kita jam 5 lewat sedikit kita sudah tiba, dan bisa lihat kameramen, kita sampai di desa Juhu. Kita sampai di desa Juhu. Kita sampai di salah satu desa terjauh dan terdalam di Pegunungan Marabus, namanya Desa Juhu. Sudah sampai di Desa Juhu, desa yang sangat indah, sangat asri, dan juga sangat tenang. Oke, kita sampai Desa Juhu. Hari ini tanggal 16 Agustus tahun 2023. Kita sampai Desa Juhu. Jadi kami sudah membuktikan ya, ternyata tidak lebay jika dikatakan Desa Juhu desa terindah di Kalimantan Selatan. Jadi benar, tempatnya bersih, sampahnya hampir tidak terlihat ya, terutama sama plastik tidak terlihat. So say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo.
berjarak kurang lebih sekitar 21,8 km dari base camp Giu hingga tiba di desa Juhu. Dan inilah desa Juhu, desa terjauh dan terdalam di Pegunungan Merapi. Crashing sound and you come around and you rush to me and it sets us free, so I fall to my knees. So say Geronimo, 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 say Geronimo. Sounds alright, sounds alright, sounds alright, say masyarakat di Desa Juhu, bercerita terkait keseharian masyarakat di sini sambil istirahat. Jadi mungkin malam ini kita istirahat setelah melapor, besok baru di tanggal 17 kita full kegiatan bersama masyarakat dan juga anak-anak dari siswa-siswi SD Juhu. Ya, di sinilah kita akan menginap ya, di rumah dinas Bapak Guru Jamal. Jadi tim kita akan menginap di sini. Terima kasih kepada Bapak Guru Jamal yang telah menyediakan tempat untuk kami menginap selama di Desa Juhu. Malam ini kita persiapan memasak. Ini ada nasi putih memasak. Kemudian ini kita persiapan mau tumis atau oseng-oseng. Ini ada mandai. Jadi kalau yang dari luar Kalimantan Selatan mungkin tidak tahu ya. Mandai itu terbuat dari kulit buah cempedak atau buah ciwadak. Jadi ini kulitnya diolah sedemikian rupa jadi namanya mandai. Mau kita oseng-oseng sama tempe dan juga sosis untuk menu makan malam pada malam hari ini. Oke, kita memasak dulu. Jadi kalau jadi anak camp harus ya walaupun tidak pinter minimal bisa lah memasak. Malam ini teman-teman juga sudah mulai memasak, dan setelah makan kita bisa mulai merundingkan untuk persiapan kegiatan di esok hari. Kita masak dulu ya teman-teman. Pada malam hari ini kita baru saja koordinasi dengan Bapak Guru Jamal dan juga tim rombongan persiapan untuk terkait upacara pengibaran bendera esok. Selanjutnya dilanjutkan dengan peringatan HUT RI di Desa Juhu. Setelah ini kita akan istirahat untuk esok sebelum pengibaran bendera merah putih. Kita mau gladi sebentar, dan sebagai petugas pembina upacara ada Bapak Guru Jamal, kemudian ada pemimpin upacara ada Bang Sayu, kemudian pengibar bendera ada tim dari Tangkarawak, ada saya, Dian dan juga Begas, kemudian teman-teman yang lain menyesuaikan petugas-petugas yang belum ada, kira-kira seperti itu. Oke, selamat malam.